Bismillah, Alhamdulillah kali ini kita sudah masuk ke bahasan yang baru ya di KD 3.4. Ini pokok bahasannya tentang ikatan kimia ya. KD 3.4 membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Nah, ini bagian yang pertama ya. Bagian yang pertama ini nanti kita akan lebih fokus ke ikatan ion dan ikatan kovalen ya. Nanti ini akan kita bagi beberapa kali pertemuan ya di subbab ikatan kimia KD 3.4. Nah, apa aja nih yang akan kita bahas di ikatan kimia bagian ke-1 kimia kelas 10. Nanti secara umum kita akan bahas dulu kestabilan gas mulia nih, yang pertama nih bagian ke-1. Nanti setelah itu kita akan bahas ikatan intramolekul. Ada apa aja? Ada ion, kovalen koordinasi, dan ikatan logam. Tapi untuk bagian 1 kita akan bahas ini dulu, ion dan kovalen ya. Nah, nanti ada teori domain elektron. Nanti ini di KD 3.4 ya. Kalau domain elektron dan teori hibridisasi ini nanti di KD 3.5 ya. Nanti ada lagi kepolaran molekul serta gaya antar molekul. Nanti ini ada di KD 3.6 ya. KD 3.6 ya. Ini yang akan kita bahas mengenai ikatan kimia. Nah, bagian ke-1 nanti kita akan bahas dulu kestabilan gas mulia. Nah, ini harus sudah hafal ya unsur-unsur gas mulia apa aja. Gas mulia ini nama lain dari golongan 8A. Apa aja unsurnya sudah harus dihafal. Di kemarin kita bahas sifat periodik unsur. Kestabilan gas mulia. Menurut kaidah oktet ya, atom-atom akan cenderung berusaha memiliki konfigurasi elektron yang stabil seperti milik unsur-unsur golongan 8A. Gas mulia itu terkenal golongan yang paling stabil ya. Kenapa? Karena kulit terluarnya sudah terisi elektron penuh ya. Nah, elektron yang penuh atau yang stabil itu kapan? Kalau elektron valensinya terisi 8 elektron, di kulit terluarnya terisi 8 elektron atau 2 khusus untuk He ya. Nah, nih si He nomor atomnya 2, berarti dia cuma punya 2 elektron terluarnya. Ne 10 28, Ar 18 288, Kr dan seterusnya. Kalau kita lihat nih kulit terluarnya unsur gas mulia semua sudah oktet. Oktet itu 8 elektron ya. Oktet itu 8 kecuali He 2. Kecuali ini disebut duplet. Nah, karena semuanya sudah 8 elektron berarti ini udah oktet. Kalau udah oktet berarti dia udah stabil. Ini si gas mulia. Sedangkan unsur-unsur golongan selain gas mulia atau 8A tidak oktet, berarti tidak stabil. Nah, gimana unsur-unsur selain gas mulia mencapai kestabilan? Dengan cara ada yang dengan cara melepas elektron, ada yang dengan cara menangkap elektron agar jadi 8 ya. Ada yang dengan cara memakai bersama pasangan elektron, jadi dipakai bersama-sama agar jumlahnya 8 atau oktet ya. Nah, cara mencapai kestabilan gas mulia yang pertama dengan cara melepas elektron membentuk kation. Kation itu apa? Kation itu ion bermuatan positif ya. Unsur yang mudah melepas elektron biasanya adalah unsur-unsur golongan logam. Logam di golongan A, golongan berapa aja? 1A sampai 3A ya. Karena memiliki energi ionisasi yang kecil, jadi dia cenderung melepas elektron untuk stabil. Contohnya Mg nomor atomnya 12, konfigurasinya 282. Nah, terakhirnya 2 nih, kan nggak stabil. Supaya stabil dia makan. Supaya stabil si Mg ini, 2 elektron terluarnya, 2 elektron di kulit terluar dilepas
sehingga menjadi Mg2+. Artinya apa? Melepas 2 elektron, jadi tinggal 28, terakhirnya 8, berarti ini udah stabil. Dengan cara apa? Membentuk Mg2+, ya. Tadinya kan terakhirnya 2 nih, ya, jadi 8. Nah, yang kedua dengan cara menangkap elektron atau membentuk anion. Anion itu apa? Ion bermuatan negatif atau min. Unsur-unsur yang menangkap elektron biasanya adalah unsur-unsur non-logam. Non-logam selain logam berarti 4A sampai 7A, ya. 8A enggak, karena 8A gas mulia. Kenapa? Karena memiliki afinitas elektron yang besar, jadi dia cenderung menangkap elektron, ya. Contoh F, nomor atomnya 9, konfigurasinya 27. Nah, 7 ini kan gak stabil. Supaya stabil, supaya jadi 8, dia cenderung ngapain? Cenderung nangkep 1 elektron ketimbang harus melepas 7, sayang. Udah punya 7, lebih baik dia lebih cenderung menangkap 1 elektron. Maka F menangkap 1 elektron sehingga menjadi F min. Artinya ini min 1. Karena udah menangkap, yang tadinya 7 terakhirnya jadi 8, ya. Udah stabil karena terakhirnya 8 dengan cara membentuk ion F min 1. Nah, ada yang ketiga dengan cara memakai bersama pasangan elektron supaya jadi oktet atau duplet, ya. Contohnya tadi si H nih, H nomor atomnya kan 1 kan ini enggak stabil. Stabil itu duplet 2 elektron atau oktet 8 elektron. Nah, agar mencapai kestabilan, maka atom H berikatan dengan atom lain sehingga menjadi duplet. Nih, H ini 1 elektron, awalnya H ini 1 berikatan jadi 2 elektron lah, dia dipakai bersama. Nah, jadi masing-masing stabil karena ada 2 elektron yang dipakai bersama untuk terjadi ikatan, ya. Nah, kita masuk ke ikatan intra. Intra itu yang ada di dalam molekul itu sendiri, ya. Itu ada ionik dan kovalen. Yang pertama, ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan kimia yang terbentuk karena adanya serah terima elektron antar unsur logam dengan non-logam. Logam tadi cenderung melepas elektron, muatannya plus. Non-logam cenderung menangkap elektron, muatannya min. Nah, contohnya di yang pertama nih, Na nomor atomnya 11. Kalau kita konfigurasikan kan 2, 8, 1. Nah, terakhirnya 1 untuk stabil cenderung melepas 1 elektron. Jadi membentuk Na plus 1. Jadi konfigurasinya tinggal 2, 8, ya. Si Cl nomor atomnya 17. Konfigurasinya 2, 8, 7. Nah, 7 ini cenderung menangkap 1 elektron supaya stabil. Karena menangkap 1 elektron min 1, jadi konfigurasinya 2, 8, 8, ya. Nah, ketika dia mau berikatan, ikatan ion nih, muatan yang plus sama yang min dikali silang jadi indeksnya. Jadi muatan si B jadi indeks si A, muatan si A jadi indeks si B, ya. Di sini contohnya Na plus 1 berikatan sama Cl min 1, jadi terbentuk karena angkanya 1, jadi nggak terlalu ngaruh, ya. Jadi nggak usah ditulis, jadi Cl jadi Na Cl ikatan ionnya. Nah, si K nomor atomnya 19, konfigurasinya 28 udah 10, sisa 9 nggak boleh, harus dipecah jadi 8, 1. Ini cenderung melepas 1 elektron, jadinya K plus 1, konfigurasinya jadi 2, 8, 8, ya. Berikatan sama O nomor atomnya 8, konfigurasinya 2, 6. Terakhirnya 6 cenderung menangkap 2 elektron, jadinya O 2 min atau min 2. Karena udah menangkap 2 elektron, jadi konfigurasinya 2, 8, ya. Ketika K plus 1 mau berikatan sama O min 2 atau 2 min, ikatan yang terbentuk ini kali silang, jadi indeksnya K nya 2, O nya 1, jadi K 2,
O. Nah, Al nomor atomnya 13, konfigurasinya 283. Terakhirnya 3, logam ya, 3A, cenderung melepas 3 elektron, jadinya Al3+. Konfigurasinya jadi 28 aja karena 3-nya udah dilepas. S nomor atomnya 16, konfigurasinya 286. 6 cenderung menangkap 2 elektron, jadinya S2-, konfigurasinya jadi 288 ya. Ketika Al3+ mau berikatan sama S2-, nah jadi senyawa yang terbentuk nih muatannya kali silang, Al-nya 2, S-nya 3, jadi Al2S3 ya. Ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk melalui pemakaian bersama pasangan elektron supaya jadi 8. Gimana? Dipakai bareng-barengan supaya totalnya sama-sama 8 atau 2 ya. Terbentuk antar unsur non-logam dengan non-logam ya. Kalau tadi ion itu logam dengan non-logam plus sama min. Tapi kalau kovalen non-logam itu min dengan non-logam juga min. Contoh yang pertama, H dengan Cl. H nomor atomnya 1, konfigurasinya 1 doang. Dia butuh 1 elektron kan untuk jadi duplet. Nah, Cl H untuk stabil dia cenderung menangkap 1 elektron. Si Cl konfigurasinya nomor atomnya 17, konfigurasinya 287, terakhirnya 7, cenderung menangkap 1 elektron juga ya. Nah, nanti ada istilah PEI ya. PEI itu pasangan elektron ikatan, nanti digambarkan dengan strip atau tangannya 1, stripnya 1, tangannya 2, stripnya 2, tangannya 3, stripnya 3. Nanti ada istilah PEB. PEB ini pasangan elektron bebas, itu elektron valensi yang tidak digunakan berikatan. Nah, contohnya nanti ketika H sama Cl berikatan membentuk molekul HCl. Contohnya ini, si H kita gambarin simbolnya, simbol dia berikatan. Yang digambarin itu elektron valensi ya. Si H elektron valensinya 1, berarti H punya 1 elektron, terserah simbolnya boleh dot, boleh cross. Ini saya simbol elektron si H cross nih ya. Si Cl yang digambarin elektron valensi ya, elektron valensinya 7 nih gambar. Saya dot nih 1, 2, 3, 4. Nah, elektron ini nggak boleh sendirian, harus berpasangan. Ini 1 udah berpasangan sama H 4, sedangkan si Cl 7, 4, 5, 6, 7. Nah, si H jadinya udah stabil nih, udah duplet karena dipakai bersama-sama. Elektron si H dipakai ke Cl1, elektron Cl dipakai ke H1, jadi si H totalnya 2 elektron. Si Cl juga udah stabil nih, jadi totalnya 8 elektron. Nah, ini yang disebut pemakaian bersama. Nanti dilambangkan ikatannya H strip Cl. Stripnya 1 karena ada 1 pasang elektron yang berikatan yang dipakai bersama. Mengandung ikatan kovalen tunggal nih, tunggal stripnya 1. Artinya ada 1 pasang elektron yang dipakai bersama untuk terjadi ikatan. Mau ditanya PEI-nya berapa? PEI itu pasangan elektron ikatan, ada 1 doang, ada 1 pasang. Yang ditanya kalau PEB-nya berapa?
Yang tidak dipakai untuk berikatan ini yang bebas. PEB, pasangan elektron bebas yang tidak dipakai berikatan, ada 3 pasang ya. Nah, O sama O mau berikatan membentuk molekul O2. O konfigurasinya nomor atomnya 8, konfigurasinya 2, 6. 6 ini artinya dia cenderung menangkap 2 elektron ya. Elektron terakhirnya 6. Ketika ingin membentuk molekul O2, gimana caranya? Si O kan masing-masing punya 6 elektron. Ini elektronnya saya lambangin cross ya. Elektron nggak boleh sendirian, dia harus berpasangan. Nah, dia kan belum stabil nih, baru 6. Supaya stabil, si O ini juga punya 6. Nah, elektron terserah di mana aja, pokoknya harus 6. Akhirnya supaya sama-sama 8, dia pakai bersama-sama nih. Dia jadi 8. O yang ini jadi 8. Karena ada 2 pasang elektron yang dipakai untuk berikatan, maka ini disebut ikatan kovalen rangkap 2. Jadi nanti gambar ikatannya O, stripnya atau tangannya ada 2 karena ada 2 pasang elektron yang dipakai berikatan. Nah, N sama N mau berikatan membentuk molekul N2 ya. Nah, N itu nomor atomnya 7, konfigurasinya 25. Nah, elektron valensinya berarti 5. Untuk stabil dia cenderung butuh 3 elektron lagi. Dia butuh sama-sama memberikan 3 elektron, sama-sama memakaikan 3 elektronnya agar oktet. Kita gambar dulu nih si N ya. Si N elektron valensinya 5. Nih, kan belum stabil nih ya. Si N ini juga 5. Nah, gimana supaya stabil? Saling memberikan elektron 3. N ini memberikan 3 ke sini dipakai bersama, jadilah dia 8. N yang satu lagi diberikan 3 elektronnya ke sini dipakai bersama, jadilah dia 8 elektron. Nah, udah oktet. Jadi ikatan yang terbentuk karena ada 3 pasang elektron yang dipakai berikatan, maka nanti disebut ikatan kovalen rangkap 3. Stripnya ada 3. O sama H ya. O sama H mau berikatan. O nomor atomnya 8, konfigurasinya 26 nih. Jadi elektron valensinya nanti 6. Dia cenderung butuh 2 elektron untuk stabil. H 1 berarti elektron valensinya 1. Dia butuh 1 elektron untuk stabil, untuk duplet ya. Ketika membentuk molekul H2O, yang terjadi gimana nih cara membentuknya? Nah, H2O berarti nanti H itu selalu di pinggir ya, di pinggir sama pinggir, O di tengah. Si H kan punya 1 elektron nih, elektron valensinya 1 kan, H ini juga 1. Si O elektron valensinya 6, 1 dipakai bersama sama H yang ini, 1 dipakai bersama sama H yang ini, sisanya lagi 4 ya. Si H nya udah sama-sama duplet, si O nya udah oktet ya, udah stabil. Keikatan yang terbentuk ikatan kovalen tunggal karena 1 pasang elektron yang dipakai berikatan. H strip O strip H. Nah, 2-nya lagi ini PEB ya. Jadi PEB nya ada berapa? Kalau ditanya ada 2 pasang yang dipakai berikatan. PEB nya yang bebas yang tidak dipakai berikatan ada 2 juga ya. Kita ke latihan soal nih. Misalnya ada soal nomor 1, susunan elektron valensi gas mulia di bawah ini oktet. Oktet itu 8 elektron kecuali si siapa? Harus hafal nih sebenarnya ya. Kecuali si He duplet. Ya. Berarti jawabannya D. Nomor 2, unsur X memiliki nomor atom 16. Unsur tersebut dapat mencapai oktet dengan cara, dengan cara ngapain nih? Ini ada optionnya A sampai E ya. Si X nomor atomnya 16, kita konfigurasiin, berarti 28 udah 10, dia maunya 16, berarti kurang 6. Terakhirnya 6, berarti kan ini golongan 6A.
6A ini kan non logam cenderung menangkap elektron supaya stabil. Ketimbang dia lepas 6, dia lebih baik nangkep 2 elektron untuk stabil ya. Berarti nanti jawabannya yang mana? Menangkap 2 elektron, dia lebih mudah menangkap 2 elektron, jadi yang C. Soal nomor 3, unsur yang bernomor atom 19 akan membentuk ion dengan, nah kita bahas nih, X nomor atom 19 konfigurasinya 2, 8 udah 10. Nah berarti kan kurang 9, tapi nggak boleh terakhir lebih dari 8, berarti ini kita pecah, ininya tetap 28, pecah 9 jadi 8, 1 terakhirnya 1 nih ya. Nah untuk mencapai kestabilan, karena terakhirnya 1, ketimbang harus nangkep 7, kebanyakan dia lebih cenderung untuk mencapai kestabilan melepas 1 elektron karena dia logam. Golongan 1A itu logam ya, dia lebih mudah melepas 1 elektron, sehingga kalau dia melepas, dia membentuk kation. Kalau kation muatannya plus berapa, karena yang dilepas 1 berarti plus 1. Jadi jawabannya B. Soal nomor 4, unsur dengan konfigurasi 287 dapat membentuk ikatan ion dengan unsur yang konfigurasi elektronnya. Nah ikatan ion kan tadi terbentuk antar atom plus dengan atom min, yang cenderung melepas elektron itu logam, dengan unsur yang cenderung menangkap elektron itu non logam. Nah di sini kalau kita lihat udah ada unsur dengan elektron 287, terakhirnya 7, berarti ini udah non logam ya, berarti kita tinggal cari logamnya. Kalau yang A 7 salah non logam, 6 salah non logam, 4 salah non logam, 5 salah non logam, berarti yang logam 2. Logam itu golongan 1A sampai 3A. Cari yang belakangnya 1, 2 atau 3 elektron valensinya ya. Logam golongan 2A, terakhirnya 2, berarti jawabannya E. 5. Pasangan unsur berikut yang membentuk ikatan kovalen. Kovalen itu non logam dengan non logam ya, non logam muatannya min sama min. Nah, untuk tahu min sama min, kita konfigurasiin masing-masing unsur ini ya. Jangan cari yang logam. Kalau logam itu belakangnya elektron valensinya 1, 2 atau 3. Jangan cari yang 1, 2 atau 3 karena dia logam. Yang A nih terakhirnya 1, ada logamnya, berarti bukan, dia ion. Yang B ada 2, terakhirnya 2, itu logam. Logam itu juga bukan kovalen, yang ditanyakan kovalen. Jangan cari yang ada logam, karena ada logam dia ion ya. Yang C terakhirnya 1 ya, walaupun terakhirnya 1 tapi dia hidrogen ya. Jadi golongan 1A apa aja, hafal nggak? Heboh, salah. Hari libur nasional kita Rabu, Kamis, Friday ya. Ini semuanya logam 1A kecuali hidrogen kan bukan logam, dia gas ya. Jadi pengecualian untuk hidrogen, dia walaupun golongan 1A tapi dia non logam dengan non logam, berarti dia kovalen. Yang D salah nih, ada 2-nya, 2 logam berarti dia ion. Yang E terakhirnya ada yang 1 angkanya, dia logam berarti dia ion juga. Yang kovalen berarti yang C. Nomor 6, jika atom A, nomor atom Z itu artinya nomor atom ya. Nomor atomnya 11, berikatan dengan B, nomor atomnya 16, jenis ikatan yang terbentuk kita konfigurasiin aja. Si A nomor atom 11 berarti 2, 8,
1, terakhirnya 1, golongan 1A dia logam, cenderung membentuk ion plus 1 ya, dengan cara lebih mudah melepas 1 elektron jadi A plus 1. Si B nomor atomnya 16, konfigurasinya 286, terakhirnya 6. Golongan 6A cenderung untuk stabil menangkap 2 elektron ya, 2 elektron, dia golongan non logam karena menangkap 2 elektron, jadi dia membentuk ion B2-. Ketika A plus berikatan sama B2- ini dikali 2 supaya muatannya sama aja ya, supaya muatannya 0. Di kiri 2 kali plus kan berarti 12, tambah 2 plus sama 2 jadi 0 karena muatan di kanan kan 0 ya, nggak ada muatan. Nah, kali silang aja, fokus kita ke muatan ini aja nih, kali silang. Jadi 2 nya ke A, jadi A2 B1. Ikatan yang terbentuk ion karena ion plus sama ion min, ikatannya ionik, jadi A2B ionik. Soal nomor 7, di antara senyum berikut yang memiliki ikatan kovalen rangkap 2 ya, rangkap 2 nih. Ini udah kita konfigurasiin semua ya. Ini masing-masing diketahui nomor atomnya H, C, N, O sama G. Kamu konfigurasiin masing-masing H1, C6 berarti 24, N7 berarti 25, O8 berarti 26, G12 berarti 282. Nanti yang kita gambar, kalau kovalen itu digambar dot cross ya. Yang digambar elektron valensinya nih, elektron yang ada di kulit terluarnya ya. NH3, H itu selalu di pinggir-pinggir ya. Selain H berarti dia atom pusatnya. Kita gambar atom pusat, si N atom pusat mengikat H jumlahnya 3. H tadi elektron valensinya 1, berarti masing-masing punya 1 elektron. Supaya dia duplet 2 elektron, dia bermakai bersama dengan elektron si N. Si N elektron valensinya 5 ya. 1 dipakai bersama-sama H ini, 1 sama H ini, 1 sama H ini, sisanya 2 ya. Nih, ini nanti ikatannya H strip N strip H strip H, ada 2 PEB, emang ada 1 pasang PEB ya. Ini PEB, PEI nya ini ikatan kovalen tunggal, ini bukan rangkap 2 karena 1 pasang yang dipakai bersama ya. Nah, ditanya kovalen rangkap 2. Yang B H2O, O di tengah, H pinggir, H elektron valensinya 1, O6, 1 sama H, 1 sama H, sisanya 2 pasang. Jadi kalau digambar H strip O strip H, PEB nya ada 2 pasang. Ini juga 1 pasang yang dipakai bersama, ini namanya ikatan kovalen tunggal ya. CO2, C di tengah, yang di tengah itu biasanya jumlahnya 1 ya. O jumlahnya 2, berarti pinggir 1, pinggir kanan 1. Si O punya 6 elektron, itu 2, 3, 4, 5, 6. O ini juga 6 elektron ya. Nah, kan dia belum oktet nih, supaya oktet dia pakai bersama elektronnya sama si C. Si C ada 4 elektron ya. Kalau kita tulis di sini 1, 2, 3, 4, si O nya belum oktet, O ini belum oktet ya. C nya sih udah oktet 8, tapi O nya belum, berarti bukan kayak gini gambarnya. Berarti kita pindahin ya supaya oktet gimana. Jadi si O ini 6 elektron, si C ini si O 6 elektron juga. Nah, elektron di C ini di tengah-tengah sini supaya O nya jadi oktet. Nah, oktet kan 8 elektron, si O ini juga 8 elektron, si C nya tetap 8 elektron. Dia membentuk kestabilan dengan cara membentuk ikatan kovalen rangkap 2 ya, karena yang dipakai 2 pasang
elektron untuk terjadi ikatan. Jadi jawabannya yang C ya. Sampai di sini, insya Allah kita lanjutkan pekan berikutnya.